Oh, saya nggak mau jawab. Pokoknya kalau saya menikah, saya jawab diri saya aja. Kalau saya menikah, maka saya akan membangun keluarga tradisional. Balik Dimana, lagi itu subjektif, berarti bukan fakta. Oh enggak, itu dasarnya agama. Dasarnya agama. Agama itu harus membentuk keluarga tradisional. Di luar itu saya nggak percaya ada keluarga kalau yang mau bisa dibangun. saranin aja negara ya, paksa orang nikah tuh wajib punya anak. Mau yang mandul juga, Bu, bagaimana caranya mejretin sampai punya anak, kan seperti itu. Karena gini, itu berbicara tentang LGBT, berbicara tentang hak, itu berbicara tentang HAM, ya, sangat melanggar, itu nggak bisa ditentang itu pasti. Cobain aja sana di Inggris, Jerman, di Belanda. LGBT itu udah kelewat batas kalau menurut saya. Bahkan dia itu menipu jadi pastor sampai jadi banyak korban. Pastor-pastor LGBT melakukan pelecehan seksual. Lu mau jangan jadi pastor, jadi LGBT saja, ngerusak gereja. Tentang pelecehan seksual, jangankan pastor yang LGBT. Tolong ini ya, supaya ini fokus ya. Jadi artinya kan begini, kita ini kan diskusi, jadi semua input ya diterima gitu. Jadi saya lebih cenderung untuk positifnya, jangan normatifnya. Normatif sih ya bisa tiap orang punya pendapat yang berbeda sendiri-sendiri. Gitu ya. Tetapi jangan kita sifatnya itu normatif. Nah, itu sudah lain nanti. Gimana Pak Paul? Ya, jadi kalau bahas Kristen kan udah jatuhnya normatif kan. Karena enggak. Jadi orang-orang ini tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Satu, itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kedua, mereka selalu perang. Selalu kalau sudah lebih banyak, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Selalu begitu. Itu sudah polanya mereka dari tahun 700 sampai dengan detik hari ini. Mereka kalau udah banyak bunuh-bunuhan sendiri. Karena di Daniel juga disebutkan mereka kawin-ngawinkan, tapi bunuh-bunuhan juga perang. Ya kan, Daniel 2 ayat 43. Tidak benar-benar bisa bersatu. Bunuh-bunuhan mereka. Oke, ini terakhir ya. Gajah Mada. Wah, Pak Gajah Mada nih. Tapi ini ada Yulia Amita tadi udah ya, Yulia Amita ya. Yulia Amita tadi sudah, Pak. Bebong ya, ini Pak Gajah Mada lah berarti. Papua. Udah ya? Sudah, Pastor, sudah. Iya, tadi udah ya. Gajah Mada, silakan. Selamat malam, Rahayu. Selamat malam, Rahayu. Ya, jadi sebenarnya kalau soal mau ngomong dari mana dulu ya sebenarnya, poligami lah, dari poligami dulu, baru ke LGBT ya. Kalau poligami sebenarnya itu, kalau saya bilang di tahun 2050 penduduk Cina tinggal separuh bagaimana? Sudah ada prediksi ya, jadi 750 juta nanti penduduk Cina. Nanti kalau di Israel, sekarang kan Israel masih mayoritas kan orang Yahudinya. Kalau nanti saya bilang bahwa orang Arab jadi mayoritas di Israel, saya menggunakan istilah bangsa Arab, kita kayaknya kalah loh sama bom demografi. Itu yang ngomong orang Israel. Nah, jadi betul yang tadi kelihatan bodoh sekali ya gitu. Dari agama sebelah itu kelihatan bodoh. Tapi sebenarnya dia sedang mengejar mayoritas itu dengan namanya bom demografi. Jadi itu tolong dipikirkan ya. Jadi kampanye itu tuh sebenarnya mereka sedang mengejar mayoritas gitu, mau mengalahkan dengan teknologi yang paling, kalau tadi Pak Ilmu Wawan bicara teknologi yang canggih ya, pengetahuan misalnya kan, sains, mereka bicara teknologi low-tech, demografi, supaya bisa memenangkan satu wilayah gitu. Jadi itu sampai sekarang jawaban yang saya baru dapat adalah hanya bisa dikalahkan dengan artificial womb. Jadi ada robot-robot yang tapi belum fungsional sebenarnya, tapi sudah dibuatkan konsepnya. Jadi robot-robot ini apa namanya, rahim artifisial sebenarnya. Lebih dari itu saya nggak tahu bagaimana negara-negara Kristen, boleh dicek. Hampir semua negara Kristen di Eropa demografinya menurun. Artinya jumlah penduduknya itu menurun. Ya, jadi harusnya kan 2,1 itu, 2 lebih lah. Jadi satu keluarga itu punya anak 3.
ya. Beberapa aja yang 2. Tapi mereka kurang dari 2, bahkan 1 bahkan 0, gitu. Itu jadi permasalahan isu global sebenarnya. Lalu berikutnya LGBT, kalau dikampanyekan tambah rusak lagi, karena kan tidak menghasilkan keturunan. Kalau dia itu namanya lesbi dengan lesbi, nggak bisa punya anak. Kalau batang dengan batang atau gay, nggak punya anak juga, tambah turun lagi. Dan itu kebanyakan terjadi di negara Eropa. Jadi itu perlu dipikirkan. Jadi karena mereka kan nggak bisa bertumbuh sebenarnya. LGBT itu nggak bisa berkembang biak. Jadi caranya itu ngomongin dengan kampanye, dengan apa? Sehingga saya itu paling keri itu sama LGBT sebenarnya. Dan tentunya siap debat juga ya. Jadi berbahaya sebenarnya LGBT itu. Itu saja paling saya bilang dari sisi bom demografi. Dan orang Israel udah tahu. Saya nggak tahu bagaimana dia menyelesaikannya. Ya. Saya nggak tahu juga yang Yahudi yang tradisional itu poligami atau tidak. Karena saya tidak fokus ke situ ya. Itu aja komentarnya Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Pak Paul, ini mau saya jawab apa Pak Paul yang jawab? Iya, lanjut. Masih ada waktu. Ini perlu diklarifikasi supaya nggak salah paham. Saya hanya menjelaskan tentang LGBT, bukan apalagi bukan mengkampanyekan tentang LGBT sama sekali, enggak. Ya, saya nggak menjudge orang LGBT. Setiap orang tuh punya bawaannya masing-masing. Kalau mau ditanya juga mereka inginnya nggak LGBT itu, pengennya mayoritas ya atau heteroseksual biar bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa gitu. nggak LGBT disarankan menikah saja lalu punya anak gitu? Kenapa? Saya punya pertanyaan saya kenapa harus disarankan seperti itu? Kalau saya balikin. Ya, saya kenapa? punya teman dulu karena berasal dari ketakutan, karena berasal daripada ketakutan orang-orang atau masyarakat yang belum mengerti sebetulnya kenapa orang LGBT harus disarankan menjadi normal. Kenapa? Ayo, coba jawab deh Pak. Kalau saya melihat dari demografi, kalau dilarikan ke ekonomi ya, itu kuat sekali pertumbuhan ekonomi ya. Pertama orang lihat demografinya, lihat piramida itu ya. Kalau Bapak suka fokus kepada piramida setiap negara ya. Bagaimana perbandingan usia orang ya dari mulai 0 sampai usia mati ya. Lalu perbandingan antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Nanti Bapak bisa lihat kalau orang-orang ahli demografi sudah bilang oh negara ini bakal hancur karena demografinya jelek gitu. Misalnya nggak ada perbandingan antara usia yang muda ya sama usia yang tua itu jomplang sekali. Karena sistem dana pensiun kita itu sebenarnya orang mudanya harus lebih banyak. Supaya nanti yang pensiun-pensiun ini bisa tetap dibiayai. Kalau tidak, maka sistem dana pensiun itu runtuh. Mengenai LGBT harus menikah ya menurut saya karena LGBT itu tidak menghasilkan keturunan sehingga suatu bangsa disampaikan ya, kan demografinya itu akan rusak negara juga gitu kan. Kalau dari kacamata atau perspektif Pak Gajah Mada kan seperti itu gitu ya kan. Iya, ya karena kan saya kan lebih ke fokus ekonomi kan. Iya, ekonomi namun kan untuk industri membahas persoalan itu kita butuh banyak perspektif, nggak hanya dari berdasarkan demografi. Oh enggak, itu yang demografi itu Pak sebenarnya konflik yang sekarang terjadi. Konflik yang sekarang itu Peter Zehan itu sangat banyak melihat demografi. Jadi dia bisa lihat demografi, ini bakal hancur nih negara. Ya sebetulnya kalau LGBT disalahkan atau dikambing hitamkan atas hal demografi juga, bagaimana mereka yang tidak bisa punya anak? Atau bagaimana mereka yang tidak menikah? Seperti itu. Seberapa besarkah peran LGBT untuk menggagalkan kesuksesan daripada demografi itu sendiri? Kan itu perlu ada penelitiannya Pak. Saya nggak berani bilang ya karena saya harus berdasarkan penelitian atau jurnal minimal. Gampangnya begini Pak, jadi hampir semua negara Kristen atau negara maju ya, kalau bukan negara Kristen misalnya Jepang ya itu rendah sekali Pak. Jadi yang saya bilang tadi 2,1 ya itu yang bagus demografinya. Jadi punya satu keluarga rata-rata ya secara agregat melihatnya ya. Jadi memang ada yang nggak menikah, ada yang nggak punya anak, ada yang LGBT juga di Jepang juga ada. Ya.
tapi dia 0,1 kurang. Jadi Itu kan Jepang bisa itu dilihat termasuk yang dari paling parah. ini, Dan Pak. negara Kristen paling banyak itu Heeh. 1, jadi bahaya Kita harus sekali. kita harus melihat juga, Pak, faktor kayak di Jepang masalah bunuh diri, ya, sebelum masa remaja kegagalan sekolah terus bunuh diri, ya itu kan dia nggak punya anak juga. Jadi bagi saya kenapa Jepang itu kurang masalah untuk demografinya, ya saya pikir tentang bunuh diri. Jadi banyak faktor, bukan LGBT Enggak, itu hanya hal enggak, kecil bagi kalau Jepang saya nggak menyalahkan bunuh dirinya. Yang saya salahkan adalah di sana banyak faktornya ya. Bunuh diri mungkin masuk. Tapi yang saya dengar sih ya, jadi di sana kan orang pekerja keras Pak, gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia punya anak, kan mereka yang perempuan itu terutama kan tersita waktunya. Sementara yang laki-laki ya, kalau cuma single income saja itu sulit untuk, kalau gajinya nggak gede-gede banget susah gitu untuk mensupport anak-anaknya itu. Jadi mereka banyak kan telat menikah atau tidak menikah. Perdana Menteri Abe itu bapaknya Perdana Menteri, dianya Perdana Menteri, nggak punya anak, Pak. Mungkin dia, ya mungkin udah enjoy aja, nggak punya anak, apa-apa gitu kali kan. Makanya Ya, 0, kita tarik permasalahannya ke LGBT itu terlalu naif, Pak. Dengan banyaknya faktor yang masih bisa kita bahas, belum lagi teror, pembunuhan, pembantaian massal, ya sehingga melumpuhkan banyak penduduk, sehingga yang ya nggak bisa nurunin generasi kan kalau udah meninggal. Ya jadi nggak, LGBT itu masalah utamanya itu tidak menghasilkan keturunan. Aktivitasnya itu aktivitas sosialnya tidak menghasilkan keturunan. Lalu dia itu harus berkampanye. Sebab kalau tidak berkampanye nggak bisa bertumbuh. sebentar sebelum ke berkampanye, ya sebelum ke berkampanye sebentar. Apakah yang namanya menikah itu harus punya anak? Pertanyaan saya. Itu yang Kalau sekarang- harus dijawab, ya. Karena gini, itu hak mereka. Kalau keluarga Iya. tradisional harus menikah dong. Tadi kita ngomongin poligami kan menikah. masalahnya Punya kan anak. harus menikah. Anak, saya bilang punya anak, bukan menikah. Kalau sudah menikah itu apakah memang diwajibkan punya anak? Siapa yang mewajibkan? Pertanyaan saya. Ya, Negara mewajibkan. Kalau kita kan kalau di channel ini ya, atau channel orang Kristen pada umumnya adalah channel-channel yang menjunjung keluarga tradisional. Jadi kalau saya kita nggak bicara tentang motivasi atau prinsip, ini tentang realita kan kita bicara. Sejak kapan orang menikah itu harus punya anak? Siapa yang menyuruh? Gitu. Negara aja nggak. kalau saya nggak mau jawab, pokoknya kalau saya menikah, saya jawab diri saya aja. Kalau saya menikah, maka saya akan membangun keluarga tradisional. Balik Dimana, lagi itu subjektif, berarti bukan fakta. oh enggak, itu dasarnya agama. Dasarnya agama. Agama itu harus membentuk keluarga tradisional. Di luar itu saya nggak percaya ada Nah, keluarga kalau yang mau bisa dibangun. saranin aja negara, ya paksa orang nikah tuh wajib punya anak. Mau yang mandul juga bagaimana caranya mejretin sampai punya anak, kan seperti itu. Karena gini, itu berbicara tentang LGBT, berbicara tentang hak, itu berbicara tentang HAM, ya sangat melanggar, itu nggak bisa ditentang itu pasti. Oh, Cobain justru aja sana saya- di Inggris, Jerman, di Belanda. LGBT itu udah kelewat batas kalau menurut saya. Bahkan dia itu menipu jadi pastor. Sampai Bukan. jadi banyak korban pastor-pastor LGBT melakukan pelecehan seksual. Lu jangan jadi pastor, jadi LGBT saja. Ngerusak gereja. Kalau bicara tentang pelecehan Jangan. seksual, jangankan pastor yang LGBT. Tolong ini ya, supaya ini fokus ya. Jadi artinya kan begini, kita ini kan diskusi, jadi semua input ya diterima gitu. Jadi saya lebih cenderung untuk positifnya, jangan normatifnya. Normatif sih ya bisa setiap orang punya pendapat yang berbeda gitu ya. Sendiri-sendiri. Iya. Tetapi jangan kita sifatnya itu normatif. Nah itu sudah lain nanti. Gimana Pak Paul? Iya, Ya, jadi kalau ngebahas Kristen kan udah jatuhnya normatif kan. karena enggak. Jadi begini, saya sendiri setuju dengan itu ya tadi ya, rahim artificial itu adalah salah satu solusi dan saya tidak menolak itu. Saya sendiri teologi yang saya anut tidak menolak rahim artificial, coba. Artinya bukannya tidak mungkin di dalam ketidakmampuan manusia ya ketika dengan semangatnya menekan pertumbuhan penduduk ya kan, karena berdasarkan deret gitu kan, deret apa, kalau ini kan jumlah pangan itu deret ukur, manusia deret hitung kalau salah gitu ya, atau kebalik saya lupa tuh. Nah jadi pertumbuhannya nggak terkendali, jadi gimana dong yang benar?
ketika yang benar adalah populasi dikendalikan dulu. Kalau sudah berhasil mengendalikan populasi, maka biasanya kebablasan, akhirnya benar-benar bampet. Maka memang diperlukan artificial rahim tadi, nggak masalah saya kira, bukan masalah LGBT atau keluarga harus punya anak. Saya nggak setuju kalau keluarga menikah harus punya anak. Ada keluarga yang dia tidak sanggup, ya dia merasa kurang sekali. Ada beberapa keluarga yang kalau dia tidak sanggup punya anak, jangan paksain untuk punya anak. Ya kan? Orang keluarga-keluarga yang belum siap untuk punya anak, menikah, ya jangan punya anak dulu. Betul, Siap karena kan dulu. ekonomi juga kan harus Betul, karena dipersiapkan. anak dia masih kere, rumaja masih misalnya nih rumaja masih di rumah petak, yang maksa mau punya anak, anaknya kasihan kan. Tapi kan dia mau menikah karena dia tidak mau berzina, ya menikahlah, dan jangan punya anak dulu sampai kamu punya pekerjaan yang bagus, yang benar, ya kan. Nah kita, tapi bukan, saya juga tidak setuju dengan LGBT, tetapi saya tidak setuju kalau dibilang LGBT menyumbang populasi orang-orang yang menentang kadrun. Nah kalau orang-orang Arab gimana? Percaya saya tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Orang-orang ini tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Satu, itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kedua, mereka selalu perang. Selalu kalau sudah lebih banyak, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Selalu begitu. Itu sudah polanya mereka dari tahun 700 sampai dengan detik hari ini. Mereka kalau udah banyak bunuh-bunuhan sendiri. Karena di Daniel juga disebutkan mereka kawin-ngawinkan, tapi bunuh-bunuhan juga perang. Ya kan, Daniel 2 ayat 43. Tidak benar-benar bisa bersatu. Bunuh-bunuhan mereka. Jadi gitu. Oke, tetapi kita dapat solusinya, benar ya. Jadi satu, bukan masalah poligami biar anaknya banyak. Iya, itu kan upaya manusia dan memang itu tadi adalah low tech ya. The lowest teknologi, ya kan, untuk berkembang adalah dengan cara punya anak, ya kan, beranak yang banyak, ya tikus got kan. Sementara ini sudah bukan di zaman Adam dan Hawa lagi, ya kan, mereka harus mengendalikan populasi, tapi mereka nggak nyadar kalau dengan caranya mereka itu kan menghancurkan dunianya mereka. Arab Saudi ini jangan dibilang kaya, enggak loh, ya banyak orang miskin. Kalau enggak nggak pada kemari. Syria segala macam itu dari dulu itu arus imigrasi itu sudah kemana-mana. Ya tapi kita udah nggak bisa lama-lama lagi. Jadi memang solusi wacana-wacana malam ini itu sangat bagus ya. Tapi saya tadi yang saya garis bawahi kalau kemarin bagaimana kita menginisiasi supaya daerah-daerah yang non-Islam bisa menyerukan undang-undang anti poligami. Sementara Galarua punya PR nih. Bagaimana bisa membuat kampanye anti propaganda poligami. Nah, dua hal itu yang kita simpulkan. Oke, Pak Gajah Mada, silakan berdoa buat kita semua. Oh ya, Pak. Terima kasih Pak Pastor Paul. Lama lu, ya oke. Nanti besok lanjut lagi Pak. Besok Paul, hari Jumat kalau boleh lanjut usul, lagi. Ya. Sewaktu-waktu kan kita punya narasumber yang sangat bagus nih Pak, ilmuwan lokal. Kita bahas mengenai psikologi juga bisa Pak. Bagus. Boleh. Saya usul, boleh. Pak. Boleh kapan kita mau bikin? Hari Jumat ini palingnya kita mau siapkan PowerPoint-nya. Ya Pak Paul bisa bicarakan lah dengan Pak ilmuwan lokal ya, gimana. Ilmuwan lokal tolong handphonenya dikirim ke saya Pak. Japri aja Pak dari ini atau lewat email. Jangan dikeluarkan di sini gitu. Iya. Oh iya, siap. Terima kasih. Pak, kan di setiap Zoom saya itu ada di ini ada nomor handphonenya, Pak. Nomor handphonenya Hagios. Ya. Oke. Lanjut Pak Gajah Mada. Ayo baik, kita sama-sama berdoa. Sebentar. Ini Pak ilmuwan lokal dulu Pak Gajah Mada sama Pak Rauji pernah duet bikin tentang ekonomi syariah dulu Pak ilmuwan lokal. Ini sekarang kita perlu menjajal ilmuwan lokal ini untuk bikin tentang psikologi ya, bagus juga nih. Oke, Pak Gajah Mada silakan. Ya, baik. Ya, kita siap-siap berdoa.